Jadi sudah mulai recording. Mau mulai? Ya. Oke. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Furqan dan salah satu juga dalam keadaan al-wafiyah. Salawat dan salam kita lakukan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syahada dari zaman ke-8 menuju jalan yang panjang. Alhamdulillah kita syukuri bisa hadir dalam kesempatan kali ini, di mana insya Allah akan ada pemaparan dari Yazismu. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh ketua Yazismu di Bangsal Salim oleh Bapak Sofi, yang mana dalam pemaparannya akan disampaikan tentang tema ketahanan pangan, tentang program dan tentang pelaksanaan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada takmir masjid, kepada pemuda PCM Bangsal Salim yang terus mendukung terselenggaranya acara ini. Allah dengan rakyat dan penuh hikmat depan. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan kita semua lagu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan yang berikutnya yaitu pemaparan langsung dari ketua Yazismu Bangsal Salim kepada Bapak Sofi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzakal ladzi yad'u yatim wa la yaqut wa la tu'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yaqta'una al-ma'ruf. Sadaqallahul. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita mengadakan pertemuan yang merupakan mungkin langkah awal kita untuk melaksanakan program dari lagu daerah, yakni bertemakan masjid sebagai lumbung atau ketahanan pangan. Nah, sebelum acara ini saya mulai, saya ucapkan selamat datang ke Pak Sekjen Pak Awi. Dan untuk pelaksanaan ini kami harap sesuai dengan arahan dari pihak
Langsung daerah juga untuk melaksanakan sosialisasi. Ini dalam mengambil posisi itu harus mengambil jarak. Itu yang pertama, mengambil jarak. Jadi jangan kumpul jadi satu. Dan yang kedua, bagi para peserta ini harus mengenakan masker. Nanti ini menyesuaikan ini berini itu agar ya ini semua sebagai antisipasi kita untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, mengingat begitu mewabahnya virus corona ini, sehingga kita harus mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan semua. Dan sebenarnya pula kita untuk saling bertemu pun tidak perlu harus saat ini untuk sementara ya, tidak harus berjabatan tangan, cuma cukup dengan memberikan salam kepada masing-masing yang ada di forum itu sesuai dengan SOP yang telah disepakati. Oke, kita masuk kepada materi untuk acara ini. Sebenarnya acara ini kita undang semua AUN dan semua dari organisasi, baik itu dari ANSIA, dari Rambi juga Pak ANSIA, dan dari semua yang kita undang, namun karena mungkin berbagai hal dan kesibukan yang ada tidak bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul untuk hadir. Kalau tidak hadir karena ada halangan, mudah-mudahan Allah memudahkan. Kalau nanti ada urusan di rumah, ada urusannya bisa segera terselesaikan. Nah, masuk kepada materi adalah ketahanan pangan menghadapi pandemi virus corona. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, seperti pada mukadimah tadi saya bacakan tentang al-ma'un, di mana kalau kita mengenang kepada sejarah dunia organisasi ini, pendiri organisasi ini beliau Kiai Muhammad dalam awalnya memberi pengajaran kepada murid-muridnya, kepada ini dengan membawakan tafsir Quran al-Ma'un. Dalam hal ini saya bukan cerita, bukan saya mengajarkan itu, akan tetapi dalam surat al-Ma'un itu sangat amat sekali hubungannya dengan apa yang kita hadapi hari ini. Di mana satu hal bagaimana kita menghadapi yang saat ini dengan dampak yang terjadi karena virus corona ini, banyak orang yang tidak bisa bekerja. Kalau orang becak yang biasanya nunggu kendaraan datang banyak penumpang, sama sekali tidak dapat penumpang, sehingga satu-satunya mata pencarian di itu tidak mereka dapatkan. Bahkan satu malam belum pulang ke rumah tidak membawa uang. Hal itu menjadi pemikiran kita bersama. Dan mudah-mudahan dari kita semua nanti kita merasakan kepercayaan itu, meskipun kita pun tidak berdampak, tapi setidaknya bagi kita yang masih ada sesuatu yang bisa kita makan, mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang benar-benar tidak bisa mendapatkan penghasilan, sehingga mereka akan tetap merasakan setidaknya perutnya terjaga, bisa makan. Oke, masuk materi yang pertama adalah aksi bersama untuk sesama, ketahanan pangan berbasis masjid. Nah, kalau aksi bersama untuk sesama adalah terkait dari rasisme. Itu dari rasisme. Jadi di sini kita tambahi aksi pangan berbasis masjid ini adalah karena memang kita ingin mensikapi kejadian ini, sehingga mengambil tema seperti itu. Nah, adapun ide awal mungkin kita bisa membaca bersama, kita aksi bersama. Kita bergandeng tangan melawan
melawan segala dampakkan kehidupan. Dalam hal ini sebenarnya kita sudah melakukan aksi yang sebelumnya kita sudah melakukan untuk kita lakukan itu semampu kita. Jadi yang kita lakukan Allah juga kita sudah mengawali. Yang kedua, masjid bukan hanya solusi masalah spiritual, akan tetapi juga solusi masalah sosial. Ayo back ke masjid. Ini sudah begitu jelas bahwa masjid bukan hanya sebatas tempat-tempat ibadah, tapi untuk memecah permasalahan yang kita, termasuk permasalahan ketahanan pangan ini sangat-sangat bagus kalau kita bicarakan di tempat seperti ini. Yang ketiga adalah saatnya masjid hadir kepada umat di saat umat dalam kesulitan pangan. Yang berikutnya adalah gerakan jamaah, sinergi dan menguatkan itu saatnya gerakan jamaah menguatkan bukan kita akan benar-benar orang itu kita berjamaah dalam sholat yang kita lakukan berjamaah sehingga kita bisa setelah kita melaksanakan sholat kita banyak bincang-bincang yang banyak menghasilkan ide-ide yang brilian dari para teman-teman semuanya. Program page to masjid yang pertama adalah masjid menjadi sumber pangan dan distribusi langsung bantuan kepada masyarakat terdampak. Tadi adalah bagaimana kita nanti akan menjadikan masjid sebagai lumbung pangan. Untuk mengawali itu kita sudah melakukan aktivitas dan juga ada kemarin kita dikirim beras sekitar 28 packing yang satu baknya 2,5 gram. Dia nanti akan kita salurkan bersama dengan yang sudah kita dalam dana yang sudah dibuatnya. Nah, masjid menyediakan tempat khusus sebagai tempat stok pangan yang aman dan terjaga baik. Untuk menjaga pangan yang kita siapkan bersama Lazismu melakukan penggalangan bantuan dari masyarakat. Ini yang akan kita lakukan. Untuk ini materi yang akan kita bawa sebenarnya sudah ada di tas saya, nanti kita harapan kami nanti alat itu bisa bergerak di samping dari saudara-saudara kita yang sudah menyiapkan bagian dari katanya, itu nanti kita akan datang ke rumah-rumah yang kiranya siap dan mampu untuk bisa membantu seberapa besarnya, dan itu pun tidak harus berupa uang, bisa berupa beras, bisa berupa yang lain-lainnya yang nantinya akan kita distribusikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, itu bersama Lazismu melakukan penggalangan bantuan dari masyarakat. Jadi kita tidak melulu dari anggota, juga nanti dari siapa saja, dari luar sana yang nanti dari kita semua punya teman, yang teman itu sekiranya bisa kita ajak untuk berbagi, monggo masing-masing kita juga mengajak kepada sanak kerabat kita untuk bergandeng tangan untuk mensukseskan program yang sedang kita jalan ini. Oke. Kenapa harus masjid? Nah, ini pertanyaan. Masjid adalah tempat teraman dan nyaman bagi umat Islam untuk beribadah. Masjid yang disebut juga Baitullah, di mana rumah Allah di sini kita gunakan untuk bukan hanya sebatas untuk bersujud di dalamnya, tapi untuk memikirkan dari umat yang ada di sekitar kita. Mendekatkan umat ke masjid ini sangat kita harapkan dengan aksi kita kepada masyarakat, untuk masyarakat juga mengenal, ini masjid ini bukan hanya sebatas ibadah, atau mungkin mereka terbesar hatinya karena sering kita berikan bantuan, kita datang ke masjid, atau mungkin hal-hal yang lain yang sekiranya membawa nilai positif kepada mereka. Dan masjid paling tahu kondisi real ekonomi jamaah. Nah, karena itu nanti juga insya Allah ditambah oleh takmir masjid, di mana bagaimana masjid ini nanti bisa mencatat siapa-siapa yang warga dari masjid kita, terutama yang terdampak, terus lingkungan sekitar kita, kerabat kita yang layak untuk kita
santuni nanti. Oke, masjid lebih aman dan jujur, masjid lebih jujur dan amanah. Insyaallah mudah-mudahan hal ini bisa kita wujudkan bersama. Oke, selanjutnya interaksi. Nah, kita melihat suara gambar ada 4 tangan yang warnanya berbeda. Ada yang agak hitam, agak kecoklatan, setengah putih, ada yang putih. Artinya di situ mempunyai filosofi bagaimana semua dari kita tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan ras dan dari turunan siapa. Yang jelas di saat kita berada di masjid, saat kita berada di musola, sama-sama kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih daripada tidak ada yang lebih tinggi di hadapan Allah kecuali orang-orang yang lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah. Karena itu hari siapapun kita bergotong royong untuk membantu sesama. Nah, peran Laksismu Jember, di mana sebenarnya ini materi yang harus disampaikan oleh daerah, tetapi kami mewakili dari Laksismu daerah. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi pendataan masjid yang berkenan bekerja sama dan bersinergi. Kemarin sudah datang dari daerah yang menandatangani kerjasama dengan takmir masjid bulan Bapak Haji Joko, dan yang kedua melakukan penggalangan ketahanan pangan berupa uang maupun barang. Seperti yang saya sebutkan tadi, bukan hanya harus uang, tapi kalau ada berat monggo, ada lain-lainnya yang bisa kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, monggo. Nanti ya kita siap untuk menampung dan sama-sama kita distribusikan. Kita mendistribusikan secara merata dan proporsional hasil penggalangan ke masjid-masjid yang telah bersinergi. Jadi dana itu nanti yang kita kumpulkan nanti catatan kita kirimkan ke Jember, atau mungkin juga kemarin juga belum disampaikan apa uangnya juga harus kita kirimkan ke sana seperti apa. Yang jelas nanti ya data keuangan yang masuk ke kita kirimkan ke Jember. Ada penambahan pun langsung kita upload sehingga tercatat di sana jumlahnya berapa. Nanti di samping itu ada dari daerah menyerahkan bantuannya untuk dibagikan ke masing-masing yang kita bekerja sama dengan pihak Lasis daerah. Yang keempat, menyiapkan perangkat administrasi yang sederhana, mudah diisi dan dilaporkan dengan cepat oleh masjid sinergi bersama Lasismu. Kalau sudah ada formnya ada di, mungkin bisa dibantu Mas Chandra ambilkan di dalam tas untuk formnya. Itu kita lanjutkan. Peran Laksismu Jember juga yang kelima adalah melakukan pencatatan administrasi dari seluruh hasil pengumpulan dan pentasarufan untuk selanjutnya dilaporkan ke masyarakat via sosmed dan website. Jadi nanti Bapak semuanya bisa itu jumlah atau mungkin donatur yang ada pada yang sudah sering kita upload di grup itu bisa di-share ke mana saja. Jadi bisa ke IWC atau bisa ke grup-grup yang lain. Sehingga kalau mereka ada yang berminat untuk menyumbangkan sebagai dari datanya, bisa langsung ditransfer ke rekening Laksismu, atau juga kalau memang perlu untuk diambil kita jemput, kita pun bisa menjemputnya. Nanti laporan-laporan kita tulis di lembaga yang sudah disediakan ini. Yang keenam adalah menyiapkan media promosi yang baik berupa media cetak, elektronik, banner di setiap masjid yang berkenan bersinergi bersama Laksismu. Itu sudah dilakukan, yang nanti sudah kami pasang di depan masjid dengan ukuran 1 x 4 meter. Kita lanjutkan ya. Peran masjid siap menjadi pusat ketahanan pangan bagi jemaah dan warga sekitar. Ini jadi siap menjadi pusat ketahanan pangan bagi
jamaah dan warga sekitar. Artinya masih sekali lagi masih berperan ganda, bukan hanya sebagai tempat kita beribadah, bersolat, tapi juga kita gunakan untuk bagaimana bersikap sosial. Nah, ini sudah kita mulai dan kalau kita memperhatikan pada masjid yang sudah melakukan ini secara besar-besaran itu masih beberapa kalian itu nanti bisa sebagai apa ya, kita berkaca ke sana meskipun tidak sepenuhnya bisa mencontoh yang ada di sana. Yang kedua, siap menyediakan tempat khusus bagi tempat lapangan dan yang aman. Itu sudah tadi siap mendata calon sasaran orang dengan sasaran yang diurutkan dengan skala prioritas sangat rentan, kurang rentan, tidak terlalu rentan, berdampak COVID-19. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nanti dari kita semua, terutama dari masjid tadi akan menginventarisir berapa calon penerima dana yang akan kita ini yang akan kita yang sudah kita kumpulkan. Atau mungkin ada 20, ada 25, dan itu akan segera kita kirimkan ke daerah. Kirimkan ke daerah sebagai pelaporan. Yang keempat, siap menyalurkan, menasarkan secara bertahap sesuai ketentuan mendesak dan tetap menjaga stok pangan secara cukup. Artinya kalau pada hari ini kita dapatkan taruhlah 1 ton dengan uang yang juga tidak harus kita habiskan hari ini, tapi kita ambil secara prioritas berapa yang harus kita lakukan pada hari ini. Mungkin ada yang setengah bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ya. Nah, selanjutnya adalah siap melaporkan sebenarnya dan sesungguhnya secara berkala hasil penggalangan maupun hasil pentasarupan yang telah dilakukan secara serta melakukan hasil ketersediaan pangan yang ada. Ini sudah berkaitan dengan yang tadi, melaporkan hasil dana yang kita dapatkan dan juga melaporkan yang sudah kita melakukan pentasarupan kepada yang berhak. Yang keenam, siap menggunakan sebagian dana kas masjid untuk mendukung ketersediaan dan distribusi pangan bagi jamaah dan warga di sekitar masjid. Ini yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kas masjid itu bukan hanya kita tumpuk untuk kita jadikan uang baku, tapi bagaimana kas masjid itu bermanfaat untuk masyarakat. Banyak sekali di luar sana kas masjid yang sudah ratusan ribuan dan juga tapi ditumpuk tidak gunakan apapun untuk itu. Ya mudah-mudahan terketuk hatinya dengan kondisi yang seperti ini sehingga berbagi kepada masyarakat di sekitar. Yang kedelapan, siap menandatangani surat kesediaan komitmen dengan mengetahui tim dan ini sudah dilakukan tadi oleh Takmir Masjid Al-Quran Bapak. Mungkin nanti ini untuk selanjutnya sudah masuk ya. Kita sudah masuk waktunya kita, nanti kita sambung setelah kita melakukan selanjutnya. Mungkin itu yang beliau sampaikan saat ini.